ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ini untuk mengkaji dari perkara-perkara terkait dengan agama kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan senantiasa menambah wawasan kita dan mengoreksi dengan perilaku kita agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masuk pada masalah yang ke-94 dari masail jahiliyah. Kita katakan akhdul bari bi jarimati ghairihi. Dengan bahasa kita itu napok nyilih tangan, ya. Perilaku orang-orang jahiliyah, ya. Akhdul bari bi jarimati ghairihi, yang menjadikan korban orang yang tidak berdosa dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini perkara-perkara yang ternyata dari perkara jahiliyah yang juga terkadang masih ada juga di tengah-tengah kita, atau bahkan terkadang menimpa kepada diri kita sendiri. Qala anna min dinihim akhdhur rajuli bi jarimati ghairihi fa anzalallahu wa la taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa di antara agama mereka ahlul jahiliyah adalah akhdhur rajul, yakni menghukum seseorang karena sebab dosa orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat Fatir ayat yang ke-18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini diulang di beberapa ayat. Di surat An-Nahl, ya. Kemudian juga di surat An-Najm. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Turun firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada perilaku yang seperti itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa atau tidak ada hukuman pada seseorang dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka ini dari perkara jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan bahwa mereka suka menghukum dengan seseorang dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menafikan itu semuanya dari perilaku-perilaku jahiliyah. Qala falladhi, karena di sini tentunya adalah kezaliman, ya. Yang terjadi adalah kezaliman. Orang tidak berdosa kemudian dihukum, sementara yang berdosa bisa bebas. Dan itu sesuatu yang musyahad, yang kita saksikan, kita lihat dari pada masa kita sekarang ini. Ternyata ini adalah merupakan bukan hal yang baru, ya. Artinya itu adalah perbuatan-perbuatan warisan jahiliyah. Falladzi lam yahsul minhu zulmun la yu'akhadh bi zulmi ghairihi. Orang yang tidak melakukan kezaliman, maka tidak boleh untuk dihukum karena sebab kezalimannya dilakukan oleh orang lain. Hatta walau kana qaribuhu aw ibnu ammihi aw waliduhu aw waladuhu. Meskipun itu kerabatnya sendiri atau anak pamannya atau orang tuanya atau anaknya. La yajnijan illa ala nafsihi. Seseorang tidak berbuat suatu kriminal atau semisalnya kecuali itu adalah dia tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Wala yu'khadhu al-bari bi jarimatil mu'tadi. Maka jangan kemudian menghukum orang yang tidak berdosa dengan sebab dosa orang lain. Fa idza ukhidha ghairil mu'tadi
fa idza ukhidha ghairul mu'tadi bi udwanil mu'tadi fa hadza zulmun wa jurun la yuqirruhu Islam. Kalau kemudian dituntut, dihukum orang yang tidak memusuhi, orang yang tidak menzalimi dengan permusuhan dari orang-orang, dengan sebab permusuhan orang-orang memusuhi ini, maka ini zalim. Ya, ini adalah kelewatan, melampaui batas. Yang seperti itu tidak pernah ditetapkan dalam Islam. Artinya kalau seseorang itu berlaku dosa, itu dosa bagi dia. Yang ini kadang-kadang kita sendiri kurang sadar, ya, kurang terkadang juga dalam lingkup istilahnya dalam kadar yang sedikit pun, tapi ini kadang kemudian menyebar menjadi fitnah. Jika ada seseorang berbuat, nanti kemudian ditanyakan, mana esokori? Padahal yang berbuat ini seseorang, kemudian dilihat kepada siapa? Siapa bapaknya atau siapa orang tuanya, siapa? Urusannya apa dengan orang tua? Maka ini istilahnya skala kecil, ya, skala kecil. Lebih dari itu, terkadang sukanya kepiawiyah, ya, bisa meratakan dalam menghukum orang. Dan ini seperti ini tidak pernah ditetapkan dalam Islam. Ya. Maka harus tafsil, ya, harus rinci kaitannya dengan masalah dengan menghukum. Jangan sampai kemudian kita menghukum seseorang yang dia tidak melakukannya, atau menuduh pada seseorang sesuatu yang dia berlepas diri darinya. Maka ini adalah zalim, ya, kezaliman. Dan kezaliman adalah sesuatu yang sangat merupakan kegelapan nanti dia berqiyamah. Zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Dan doanya orang dizalim ini sangat-sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hati-hatilah dari doanya orang dizalimi. Maka tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti terkabul doanya orang yang dizalimi. Maka ini, ini terjadi, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan masa dahulu di masa jahiliyah yang juga kemudian merambah sampai pada masa kita sekarang ini. Sesuai Al-Fauzan, Allah Ta'ala menjelaskan, qala wal an fi ba'd al-bawadhi idza hasala tidak min syakhs min qabilah wa kana hadha syakhs la wazna lahu la yaqtasuna minhu wa innama yaqtulun aw yantaqimuna min ghairihi min al-qabilah mimman huwa ashrafu minhu wa azza minhu. Ini kadang-kadang karena asabiyah, ya, sikap fanatisme yang buta, baik fanatisme qabaliyah, ya, karena kabilahnya, karena golongannya, karena kelompoknya, atau karena orang-orangnya, ya, maka ini bisa menyebabkan seperti itu. Sebagaimana beliau kisahkan di sini di sebagian orang-orang Badui seperti itu. Ketika ada seseorang dari satu kabilah yang dia berbuat zalim, kemudian sebenarnya orang tersebut juga tidak ada artinya, ya. Di masyarakat dia juga tidak ada artinya, mau berbuat apa itu tidak ada artinya. Namun kemudian tidak menghukum kepada orang yang berbuat itu sendiri, tapi kemudian dijadikan sebagai alasan, ya, dijadikan sebagai sebab untuk kemudian memusuhi atau membunuh atau membalas kepada yang lainnya dari penduduk kabilah tersebut. Dari orang-orang yang lebih mulia, dari orang-orang yang lebih berwibawa, dari orang-orang yang lebih berharga, dari orang-orang yang sebenarnya mereka berlepas diri, orang yang baik-baik. Dan ini sering dicari-cari. Dan itu merupakan tipu muslihat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Untuk kemudian bagaimana bisa memusuhi atau menyerang, ya, kepada orang-orang Islam, itu kadang-kadang juga dengan politik-politik seperti itu. Ini politik jahiliyah, ya. Politik jahiliyah. Dan terkadang bahkan tidak hanya seperti itu, sengaja diterjunkan dari orang mereka sendiri yang tidak ada artinya, kemudian seakan-akan musuhi, kemudian
seperti itu. Politik terjadi. Untuk bagaimana bisa menghabisi umat Islam secara keseluruhan. Agar punya alasan, oh itu juga nyerang, oh itu juga seperti itu. Dan ini kita lihat seperti itu yang terjadi antara kita dengan Yahudi dan orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah menampakkan Islam. Seakan mereka dalam komunitas kaum muslimin. Kemudian seakan-akan mereka memusuhi, menampakkan permusuhannya dengan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengadakan penyerangan. Namun Yahudi balik yang diserang bukan mereka. Tapi yang diserang adalah orang-orang Islam, komunitas kaum muslimin, kaum muslim memegang Islam. Supaya apa? Supaya ada alasan untuk bagaimana menghabisi kaum muslimin. Berbagai makar mereka buat. Itu yang terjadi. Maka ini juga harus kita waspadai dari perilaku-perilaku ahlul jahiliyah seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka, khonafidin jazakumullah, ini sekarang juga sering terjadi seperti itu. Ya. Baik dalam urusan-urusan mahkamah atau yang lainnya, kadang seperti itu. Orang-orang yang tidak berharga, ini kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kemudian bagaimana menyerang atau memusuhi atau kalau perlu menghabisi sekalian pada orang-orang yang dipandang untuk menjatuhkannya lawan khusumnya ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang terjadi ya. Tidak kemudian malah menghukum kepada orang yang melakukan kezaliman itu sendiri langsung, tapi ini jadikan sebagai sebab. Wa innama, ini yang dikisahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa innama ya'khuduna syekh al-qabilah aw man lahu qimah aw maqam fil qabilah wa hadha min fi'l al-jahiliyah. Namun mereka menghukum kepada kepala sukunya atau orang yang punya kedudukan dalam kabilah tersebut, maka ini adalah dari perilaku-perilaku jahiliyah. Qala al-wajib anna al-jarimata takhtassu bi sahibiha. Maka yang wajib namanya jarimah, yang namanya hukuman, ya, ini tentunya kembalinya pembalasannya kepada pelakunya itu sendiri. Hukumannya kepada yang melakukan. Wa yaqtas min sahibiha bi qisas, dari pelakunya itu. Ini. Hadza huwa al-'adl. Ini merupakan keadilan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau kau membalas pun juga tidak boleh lebih dari apa yang dilakukannya, ya. Allah mengatakan faman i'tada 'alaikum. Siapa yang memusuhi kepada kalian, siapa yang berbuat kezaliman kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, musuhilah dia. Hukumlah dia bimithli ma i'tada 'alaikum, semisal dengan apa yang mereka lakukan kepada kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai toh kepada musuh kita diperintahkan untuk berlaku adil. Meskipun kita boleh membalas. Sebagaimana di ayat yang lain juga Allah mengatakan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau toh kemudian menghukummu, menggolimimu, balaslah. Boleh dibalas. Dengan yang semisal. Yang menimpa kepada, yang ditimpakan kepada kalian. Dan Allah di ayat yang lain juga mengatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Dan balasan yang buruk, balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kalau ini mau membalas. Tapi kalau mau sabar, kata Allah, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Mau sabar itu lebih baik. Mau sabar itu lebih baik. Artinya kalau kau itu mau membalas, tidak boleh untuk kemudian berlebihan, lebih dari apa yang dilakukan oleh mereka. Tidak boleh. Dan inilah Islam, agama yang sangat luar biasa, menuntut kepada kita berlaku adil. Kepada siapapun kita dituntut untuk berlaku adil. Apalagi kepada kaum muslimin. Ya. Sampai kepada musuh-musuh Allah pun. Sampai toh kepada dalam kondisi benci. Artinya kepada orang yang kita benci pun tidak boleh kita
berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah menjelaskan, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum itu menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah. Itu lebih dekat pada takwa. Huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah. Maka berlaku adil ini merupakan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kita lihat bagaimana tuntunan Islam untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Qala al-hafiz, kata beliau, kesimpulannya bahwa kaidah yang besar ini, kaidah yang agung ini, annal jarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawal ghairahu. Bahwa jarimah, hukuman itu adalah khusus dibalas kepada orang yang melakukannya. Dan tidak boleh menyeberang kepada yang lain. Tidak boleh sampai merembet kepada yang lainnya. Ini kaidah. Fa'in qult, kalau dikatakan yaidu hadha ala hadha anna Allah ja'ala yaruddu hadha ala hadha anna Allah ja'ala diyatal khata' ala al-aqilah wa lam yaj'alha ala al-qatil. Mungkin ada yang membantah bahwa alasan ini dibantah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diyat tebusan bagi orang yang terbunuh karena tersalah, orang yang membunuh karena tersalah, ya. Ini bebannya kepada al-aqilah, ini kepada keluarganya, keluarga pembunuh. Karena pembunuhan itu ada tiga jenis. Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Ini pembunuhan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhan dengan syibhul amd, yakni menyerupai sengaja, menyerupai kesengajaan. Maka dua-duanya ini, yang pertama ini qisas. Ya. Yang pertama dan kedua ini juga di qisas, kecuali kalau ahli warisnya itu memberikan uzur, memaafkan, maka pindah kepada dia. Dan yang ketiga adalah pembunuhan yang tersalah. Pembunuhan tersalah ini adalah pembunuhan yang dengan sesuatu yang kalau secara akal itu tidak membunuh, ya, atau tidak bisa membunuh, tapi kemudian ternyata dengan sebab itu kemudian meninggal. Misalkan hanya dilempar dengan kerikil kecil misalkan, yang biasalah orang gojek seperti itu, ya. Kenapa? Ternyata meninggal. Ini kan tidak sengaja. Artinya sesuatu yang secara rasio itu tidak mungkin meninggal. Kok ternyata meninggal? Maka ini apapun tetap ini yang melempar tetap salah. Makanya namanya pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah. Maka ini tidak ada qisas, tapi diyat. Ya. Seperti ini adalah tidak ada qisas, tapi diyat. Dan diyatnya atau tebusannya ini adalah kepada keluarga si pembunuh ini. Ya. Maka ini alasannya. Dan tidak dibebankan hanya kepada si pembunuh saja. Alaysa hadza fihi tahmilun li ghairil mudnib bidzambi ghairihi. Ini mungkin menjadi alasan. Bukankah ini menanggung dosa kepada yang tidak melakukan? Dosa itu menanggung hukuman kepada orang-orang tidak melakukan hukuman tersebut? Maka jawabannya kata beliau, naqulu la, bukan. Kenapa? Hadza minal adl wa ta'awun. Karena ini merupakan keadilan dan ta'awun. Ya. Ini antar keluarga. Lima kana al-qatil khata'an ghaira muta'ammid. Karena apa? Si pembunuh di sini adalah tersalah,
bukan karena kesengajaan. Maka sesuai baginya untuk kemudian ditolong, dibantu ini dengan kemaksiatan atau dengan kesalahan yang dilakukannya ini. Sebagaimana mereka ahli warisnya juga akan mendapatkan warisan jika si pembunuh ini meninggal. Nah, yang membunuh dengan tidak sengaja ini meninggal, ahli warisnya juga akan mendapatkan warisannya. Masalahnya untuk kemudian ahli warisnya itu juga ikut membantu. Karena dia kan berat. Tebusan pembunuhan itu berat. Gitu. Maka di mana kalau namanya hukum Islam ditegakkan, orang mau mikir gitu. Mau mikir betul. Lihat kepada hukumannya, lihat kepada tebusannya juga. Kalau terus tebusan itu berat. Ya. 1 nyawa 100 ekor unta. 100 ekor unta, mikir sudah. Ya. Iya, kalau akhirnya umumnya orang ya. 100 ekor, walaupun orang kaya pun juga akan mikir 1 nyawa. 100 ekor unta harus mikir itu. Tebusannya. Apalagi kalau dengan sengaja, maka nyawanya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir. Katakan dalam qisas itu ada kehidupan karena apa? Orang akan mikir. Orang akan mikir mau berbuat itu akan berpikir panjang. Kaitan dan pembunuhan. Ya. Maka ini dan setelah itu kemudian orang lebih menghargai nyawa manusia. Tidak tidak mudah untuk kemudian gampang membunuh. Maka ini kita lihat di dunia ini ya. Satu-satunya negara yang mungkin paling minim dengan pembunuhan hanya Saudi saja. Apapun dengan apa yang dituduhkan kepada negeri ini. Khususnya dari orang-orang barat. Katanya tidak adil, tidak manusiawi, terbelakang, atau tidak menjaga hak-hak asasi manusia katanya dan seterusnya. Maka ini kita lihat perbandingannya sangat jauh sekali. Nyawa, karena kita lihat orang pun juga kalau misalkan terjadi pun juga ribut-ribut hanya sekedar saja. Ribut habis itu sudah. Ini karena apapun keadaannya tetap mikir ya. Apalagi umumnya adalah mereka orang-orang yang minimalnya mengenal akidah. Ya. Akidah itu merata hampir di semua penduduk. Ya. Namanya tauhid. Ini hampir semua penduduk itu ngerti perkara tauhid. Artinya lebih merata. Lebih banyak. Ya. Perkara akidah ini di mana-mana itu Masya Allah luar biasa. Ini. Sampai atau supir-supirnya yang ngerti betul perkara-perkara itu. Banyak. Ya. Walaupun namanya maksiat, mungkin maksiat lain. Tapi perkara-perkara dasar dalam agama itu mereka. Maka ini sesuatu yang juga musyahadnya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini kalau ada yang membantah dengan alasan ini, maka ini alasan yang tidak sesuai. Karena ini merupakan bagian dari keadilan. Qala fakadzalika yahmiluna anhu al-khata' alladhi waqa fihi min ghairi qasd. Demikian pula tatkala si pembunuh yang tidak sengaja ini meninggal pun juga ahli warisnya akan mendapatkan warisannya, maka demikian pula mereka juga ikut menanggung kesalahan ini dari orang yang melakukannya dari ahli warisnya ini yang dilakukan dengan tanpa sengaja. Adapun kalau dengan sengaja maka ya yang nanggung ya yang membunuh itu sendiri. Kalau dikisos yang dikisos hanya si pembunuh itu sendiri. Tapi kalau masalah diyat artinya tebusan bisa ditanggung bareng-bareng dengan ahli warisnya. Ammal muta'ammid lil jarimah fahadha yaqtassu jazaa'uhu bihi. Walidzalika la tahmilul 'aqil 'amdan. Adapun orang yang membunuh dengan sengaja, amal muta'ammid jarimah, orang yang menyengaja berbuat jarimah ini, maka kisosnya
Ini balasannya kepada si pembunuh itu sendiri yang melakukannya. Ini keluarganya, ahli warisnya tidak terkena beban. Ini seperti itu, dan ini keadilan dalam Islam. Maka satu masalah menjadi poin bagi kita, jangan sampai kemudian kita istilahnya korelasi. Ini kadang-kadang suka seperti itu. Ya. Setan itu suka menyeret kita seperti itu, menghukum kepada seseorang, menyikapi seseorang sesuatu yang dia tidak berbuat. Ya. Sesuatu yang dia tidak berbuat. Kemudian, lihat jalannya sama itu, berarti kan sama. Ini juga sama. Ini hanya karena mungkin jalan bareng, mungkin ada transaksi apa, terlihat bersama. Ini. Kemudian langsung mengatakan, menghukumi seperti itu. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi, katanya seseorang bersama dengan agama kawannya. Oh, dia kan kawannya itu, berarti sama. Nah, bisa seperti itu. Ya. Ini. Oke, ini dan kita lihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama dalam menghukumi orang yang tidak sembrono. Ya. Ini karena seperti ini adalah kezaliman yang akan terjadi. Nasallallahu alaihi. Ini masalah yang ke-94, menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kemudian kita dalam menghukum, dalam mensikapi ini dengan kebiawiyah, bisa meratakan. Ini hanya karena ini kemudian dikait-kaitkan, ya, sesuatu yang kita sendiri tidak punya bayinah, ya, tidak punya bukti, tidak punya alasan. Maka jangan sampai kemudian seperti itu, keluarganya misalkan yang tidak ikut-ikutan kemudian juga ikut disikapi. Maka ini sesuatu yang tidak, Islam tidak menetapkan seperti itu. Kemudian masalah berikutnya ke-95 juga masih terkait. Masih terkait dengan masalah yang ke-94. yakni ta'birur rajul binaqsin fi ghairihi. Ya. Mengungkapkan seseorang atau menghargai seseorang, menilai seseorang dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Ini juga hampir sama. Seperti misalkan diukur siapa orang tuanya, siapa kawannya. Lihat ibunya misalkan, lihat bapaknya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Maka yang seperti ini adalah ini sifat-sifat jahiliyah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini kata-kata innaka mru'un fika jahiliyah ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang terkadang juga perkara-perkara jahiliyah itu nempel pada ada beberapa perkara jahiliyah yang nempel pada kita tanpa kita sadari. Maka ini kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala yang beliau termasuk dari para sahabat kibar sahabat, ya. Dari sabiqun al-awwalun, ya. Dari orang-orang pertama kali masuk Islam. Namun memanggil seseorang, ya ibn Sauda, ya ibn Sauda, wahai anaknya perempuan yang hitam. Karena ibunya itu hitam. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada beliau, ini, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau hinakan dia karena sebab ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Artinya sini langsung ditegur oleh Rasulullah SAW menghukumi seseorang karena sebab ibunya. Maka ini tidak boleh menghukumi seseorang karena sebab aib atau kesalahan
atau dosa yang dilakukan oleh orang lain. Padahal orang tersebut tidak artinya bara'ah. Ya. Taruhlah misalkan anak seorang maling, bapaknya maling. Kemudian anaknya misalkan anaknya baik sebenarnya. Kalau anaknya maling ya nggak jauh beda lah, peninggalan jarang. Ya. Maka seperti itu tidak boleh. Ya. Kalau menghukumi satu hal yang buruk, ya, ini tidak boleh. Kecuali kalau itu adalah dengan bayyinah. Ada bukti, ada kesesuaian, artinya memang kita ada bukti yang kuat dan melihat jelas, maka itu lain masalah. Tapi kalau kemudian dikebiau-biau, alah paling bodoh baik. Sementara kita tidak punya bukti, ini Rasulullah mengatakan ini adalah perkara jahiliyah. Yang mengungkapkan seseorang itu dengan sesuatu aib yang terjadi pada orang lain. Dan ini dari perkara-perkara jahiliyah yang tentunya dan namanya perkara jahiliyah itu kan belum tentu suatu hal yang kufur, ya. Artinya perkara-perkara jahiliyah dalam hal ini adalah perkara-perkara yang Islam itu menafikannya. Baik itu yang bisa sampai kepada kekufuran, atau yang itu adalah berupa maksiat dan bertentangan dengan syariat. Maka ini tidak berarti makna jahiliyah itu kufur, ya, atau kemudian semua jahiliyah itu adalah kufur, itu tidak. Maka karena terkadang namanya sebagaimana di awal dulu sudah kita bahas, masalah jahiliyah ini terkadang nempel atau ada pada seseorang. Beberapa perkara-perkara jahiliyah terkadang itu ada pada seseorang. Namun tentunya tidak sampai kemudian menghukumi seorang tersebut termasuk kafir, itu tidak. Hanya di sini yang kita bahas terkait dengan perkara-perkara jahiliyah ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya dari kebiasaan kaumnya. Dari apa yang dilakukan oleh kaumnya, ini Rasulullah SAW tinggalkan. Yang ini kemudian dikupas oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, karena perkara ini terkadang masih juga dilakukan oleh ahlul Islam. Oleh ahlul Islam. Makanya ini penting untuk kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah ini. Karena apa? Kalau kita tidak tahu perkara-perkara jahiliyah ini, ikatan Islam itu akan lepas. Satu demi satu, sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Innama tanqudu ural Islami urwatan urwah, idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah." Sesungguhnya ikatan Islam itu akan lepas satu persatu. Satu persatu akan lepas, ya. Lepas ikatan akhlaknya, ikatan muamalahnya, ikatan adab-adabnya, kemudian mulai merambah kepada ikatan ibadahnya. Nah, ini bisa lepas semuanya, bisa kepada ikatan akidahnya. Bisa jadi. Ini yang membahayakan. Makanya beliau ini Umar Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Innama tanqudu ural Islam urwatan urwah." Sesungguhnya ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu ketika tumbuh dalam Islam orang-orang yang tidak paham dengan makna jahiliyah. Orang-orang tidak mengerti tentang arti jahiliyah ini. Maka ini pentingnya untuk kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah supaya ikatan Islam kita itu tetap kokoh, kuat. Jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu perkara-perkara jahiliyah dalam keadaan kita tidak ngerti. Bagaimana dalam kisahnya Abu Dzar ini, Rasul mengatakan, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Dan kadang tidak ngerti. Dan Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah," dalam ini kan kisah yang panjang. Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, dalam umurku yang setua ini saya masih jahiliyah." Kata, dalam umurku yang sudah setua ini, kepada saya jahiliyah. Kata Rasul, "Iya." Maka ini menjadikan kita lebih waspada. Lebih waspada ini. Padahal ini dari sabiqun al-awwalun. Ya.
orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan ini langsung ditegur, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sekali lagi Nabi ini juga satu hal yang menjadi renungan bagi kita dari perkara-perkara yang harus kita senantiasa waspada. Ya. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dan ini mohon maaf juga sampai ini dulu saya ada tamu ini di bandara pagi ini. Ya, saya mohon maaf ya. Ini dulu yang kita bahas, dua masalah, mudah-mudahan mengingatkan pada kita semuanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.